warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, semangatnya luar biasa. Hari ini kita akan bahas materi tentang kelola emosi. Kelihatan nggak? Ya, kelola emosi. Nanti kita bahas bagaimana caranya mengelola emosi. Berapa orang yang nggak masuk hari ini? 7? Kenapa? Sakit? Ada yang sakit, ada yang apa? Ada yang alfa. Masih ada aja ya yang alfa ya. Yang sakit kita doain biar cepat sehat. Ya. Oke, sebelumnya sudah pada ngumpulin yang nggak belajar ya? Nggak belajar? Kelas ini udah belum? Belum ya? Oh ya udah langsung ke sini aja deh. Oke. Siapkan satu kertas atau satu kertas dibagi 2 boleh. Satu kertas dibagi 2 boleh. Disiapkan. Yuk semuanya. Satu kertas dibagi 2. Yuk. Yuk, satu kertas boleh dibagi 2. Ya. Satu kertas. Oke, sudah disiapkan? Ya. Yuk, anak cowoknya udah disiapkan kertas? Oke. Ini ada yang bisa baca satu orang? Siapa yang mau bacain? Ya. Berdiri boleh? Ya, berdiri. Suara yang kenceng ya. Yang lain dengarkan. Selamat datang pendekan. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu pola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikan. Oke, tepuk tangan. Tuh ya. Jadi kita hari ini intinya kendalikan emosi kita agar kita tidak dikendalikan oleh emosi. Oke. Ini kemarin kan Ibu udah belajar 7 jurus guru BK hebat. Ini salah satunya. Ya, udah punya banyak jurus Ibu nih. Oke, kertasnya sudah? Ya. Dipegang masing-masing. Udah, oke. Ibu akan bacakan cerita. Nanti kalau kalian emosi itu kertasnya diremes ya. Nah, diremes gitu. Nah, semakin emosi semakin gitu. Kalau misalnya emosinya sedikit, remesnya biasa aja. Kalau emosinya banyak, gitu. Ya, kita lihat nanti kertasnya apakah masih utuh atau tidak. Ya, posisinya di sini kita bermain peran ya. Bayangkan ya, dibayangkan posisinya kalian sebagai bapak ibu guru yang ada di kelas. Ini posisinya ya, situasinya. Udah kebayang? Ya, siap mau Ibu bacain? Oke. Pagi itu Bapak atau Ibu guru, kalian ya sebagai guru ceritanya ya, berangkat ke sekolah mengendarai motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor sambil diimajinasikan. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motornya mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga ke sekolah. Sudah dibayangkan? Mendorong motor pagi-pagi.
Sampailah Bapak Ibu di kelas. Kebetulan ngajarnya jam pertama. Langsung buru-buru ke kelas. Hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, si Andi, ini ada namanya siswa namanya si Andi. Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf, Bu, Pak, saya telat." Pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak atau Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tetapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati ternyata Andi sedang tertidur lelap. Tiduran si Andinya. Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak atau ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi." Kertasnya? Sudah kertasnya? Ini emosi loh. Ya, kalau kesel berarti dia apa? Iya, jadi sambil dibayangkan, sambil dilampiaskan ke kertasnya. "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh iya Bu, Pak, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang dicari-carikan sama Bu guru tadi. Andi dan pamannya pun berpamitan. Kertasnya sudah ada yang berubah? Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan penuh kegembiraan. Oke. Coba Ibu lihat kondisi kertasnya. Nih, ya. Kenapa ini kertasnya sampai seperti ini? Coba bisa dijelaskan? Ya, nggak apa-apa, bilang aja. Karena kalau aku jadi guru, Yang lain bisa dengerin? Agak kencang. Siapa namanya? Sila. Sila, ya. Kenapa Sila kertasnya sampai lecak? Karena kalau aku jadi guru, udah capek-capek berangkat pagi, terus motor mogok. Dengeran nggak? Sila suaranya net, gedein lagi. Ya, volumenya gedein. Karena Kalau aku jadi guru, udah capek-capek berangkat pagi, terus motor mogok, pas sampai sekolah mau ngajar, bahan ajarannya nggak ada. Terus ada beberapa siswa yang belum ada di kelas juga. Jadi apa? Jadi kesel. Kita udah berkorban pagi-pagi berangkat, tapi anak-anak yang kelasnya pada nggak semuanya masuk ada di kelas itu, Bu. Oke, tepuk tangan buat Sila. Ya, kertas Sila tuh kesel banget dia. Berarti Sila itu memang menjiwai, ya, menjiwai sekali. Karena itu sebetulnya bikin kesel, gitu kan? Coba yang cowok-cowok yang masih utuh,
Ibu rada curiga, apa nggak merhatiin, apa kurang peka, apa kurang imajinasi? Ya, kenapa masih utuh? Ya, ya, suaranya agak kencang. Siapa namanya? Hari Bu, Fahri. So, kenapa? karena saya nggak marah. Karena kenapa nggak marah? Fahri, kenapa nggak marah? Soalnya itunya cepat tadi si Andinya kasihan itu nungguin ayahnya yang di Utusio. Iya. Jadi jangan bangun. Oke, berarti Andi ngedengerin dulu sampai semua, ya. Kan harusnya ini ketika satu situasi, oh marah nih, kesel gitu. Andi ngedengerin dulu semua, ya. Ngedengerin dulu ceritanya semua, baru ngambil kesimpulan. Ya pantesan emosinya lempeng. Ya, jadi tipe-tipe lempeng ya Pak Hari itu, flat aja gitu. Ada lagi? Satu orang lagi? Coba yang kelecek banget. Ada? Oke, ya tepuk tangan, tepuk tangan. Oke ya. Ketika kita sudah terlanjur menganggap orang lain itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita emosi, kayak kertas tadi ya, Sila ya, kertasnya sampai lecak. Itu kertas bisa bagus lagi nggak? Ya. Perlu nggak sabar? Perlu. Tapi kan kita juga manusia ya. Bayangkan Pak Jiman tiap hari kayak gitu tuh. Ini bayangkan aja, Pak Jiman tiap hari kayak begitu, ngumpulin di lapangan, berkoar-koar, aya nu nurut, aya nu teu nurut. Itu kondisi guru tiap hari begitu. Emosi nggak? Guru nggak selamanya stabil. Mungkin lagi capek, mungkin lagi banyak pikiran, ya. Jadi tidak salah ketika kita emosi, tapi emosinya jangan berlebihan. Karena setiap orang melakukan sesuatu ternyata mempunyai alasan. Oke, itu permainannya ya. Oke, sekarang kita ada yang menyesal nggak? Yang ujung deh, yang tadi siapa namanya Neng? Anissa. Anissa tadi kertasnya coba ibu lihat, lecek nggak? Dikit ya, leceknya ya. Menyesal nggak kamu udah berprasangka buruk ke si Andi? Menyesal, Bu. Kenapa? Karena pas akhir Andi tuh Kenapa pas terakhir? sampai karena sebagai ayahnya di rumah sakit. Ternyata nemenin ayahnya gitu ya. Jadi kamu menyesal. Emang kamu tadinya berpikir apa? Berpikir Andi itu nakal, malas gitu ya. Oke, semoga nyambung sinyalnya. Oke. Itu kadang naik, kadang turun. Sama kayak ini ya, tegangan listrik ya. Kalau kita nyolokin yang gede-gede, naik. Nanti turun. Makanya butuh stabilizer. Ya, ini videonya nggak bisa kita setel. Jadi kita tuh butuh sesuatu yang bikin kita stabil. Apa itu? Sabar, mendengarkan dulu gitu ya. Oke, sekarang mengenali peta emosi. Ada berapa ini? Emosi dasar kita ada berapa? Nah. Happy ya, tahu dong happy? Apa happy? Senang, bahagia, apalagi?
Sad apa? Sedih. Angry? Marah. Scare? Takut. Ya, takut. Takut itu ya bisa terkejut juga gitu. Excited apa? Bersemangat. Excited ya, bersemangat. Tender, tenang ya, tender tuh. Nah, jadi emosi dasar manusia tuh ini, emosi dasarnya ya. Oke. Pelajaran sosial emosi, menyadari diri, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Kalau yang tadi emosinya apa? Yang si ibu guru itu. Situasinya apa? Nah, jadi emosinya apa yang ditimbulkan? Kesal, terus apa lagi? Sedih, apa lagi? Marah, apa lagi? Terkejut enggak? Terkejut ujungnya ya. Nah, jadi kita harus mengenali emosi kita. Nih di sini nih, kemampuan untuk memahami emosi. Jadi dikenali dulu. Saya bisa mengenali emosi saya seperti sedih, senang, takut, malu, khawatir. Terus yang kedua, mengelola diri, kemampuan untuk mengatur emosi. Yaitu obatnya dengan sabar itu tadi ya. Dengan sabar baru kita bisa ngatur. Kalau emosinya sudah bisa dikendalikan, bisa nggak kita ngambil keputusan? Bisa. Kalau ibu guru tadi tidak bisa mengendalikan emosi, keputusannya bisa jadi si Andi tidak diizinkan untuk ke ICU. Pertama tidak diizinkan masuk, kedua tidak diizinkan ketika pamannya minta izin ke ICU ya. Itu. Tapi si ibu gurunya ternyata itu kan emosinya turun, naik. Nah, jadi dia ketika itu tuh turun, udah mulai stabil. Ya, jadi bisa mengambil apa? Keputusan. Oke, terus terampil berelasi. Oke, selanjutnya. Nah, mengenali peta emosi. Dalam otak kita ini ada 3 bagian. Yang paling atas tuh bagian apa namanya? Neokorteks. Neokorteks itu tempat kita berpikir, tempat kita pelajaran-pelajaran eksak, apapun tuh ada di neokorteks. Logika ada di neokorteks. Ya. Yang di tengah tuh apa itu? Limbik namanya. Limbik itu tempat mengatur emosi, perasaan. Yang di bawah apa tuh? Ada kecil banget. Reptil. Tahu reptil apa? Ya. Ya. Reptil itu hewan melata, hewan buas ya. Nah, jadi di bagian otak kita itu ada 3 bagian. Gimana cara kerjanya? Nih, cara kerjanya ini videonya juga nggak bisa kita buka. Nih, semuanya tangannya begini. Oke, yuk semuanya yuk, bisa yuk. Ya, imajinasikan otak kita itu ada di tangan kita. Sudah diimajinasikan? Ya, ini yang jempol limbik. Limbik itu apa? Emosi. Ya. Ini korteks. Neokorteks. Apa? Logika. Ya. Kalau kebuka begini reptil. Kalau kebuka begini reptil. Nah, ini 3 tombol ini, kalau satu tombol itu sudah mulai menyala, yang lain otomatis tidak menyala. Oke, sekarang
yang menyala, yang limbik. Limbik mana? Jempol. Limbik menyala. Emosi berarti ya. Emosi kita tekan. Emosi kita tekan. Ya. Berarti kalau emosi ditekan, ini apa namanya? Logika dan yang reptil itu tidak berjalan. Tidak berjalan. Karena ini otomatis. Kalau yang ini keluar duluan, yang dua enggak. Jadi kalau yang emosi keluar itu logika enggak jalan. Makanya kenapa ada orang yang sedih-sedih banget karena logika tidak jalan. Nah, kalau yang sudah sedih ditutup sama logika. Nah, berarti ini udah seimbang. Logika sama emosi, ya emosional udah seimbang. Gimana kalau terbuka? Apa yang terjadi kalau terbuka? Reptil. Kalau terbuka, reptil yang keluar. Reptil itu apa? Reptil itu kemampuan untuk mempertahankan diri supaya tetap hidup. Karena kalau binatang itu kan kalau diserang, dia nyerang balik kan, supaya gimana caranya supaya dia tetap hidup, mempertahankan diri, melindungi diri. Makanya kalau misalnya ada orang marah, itu berarti reptilnya yang keluar. Emosinya udah nggak keluar. Logikanya juga udah nggak keluar. Jadi reptil ini akan keluar kalau dua tombol ini tidak ada. Makanya kalau reptil itu reaktif. Pernah nggak lihat orang berantem yang ini ngomong, yang ini ngomong? Pernah nggak? Nah, itu reptil sama reptil. Ya. Jadi kalian nih kalau misalnya ada lagi orang lagi ngomong misalnya, terus kalian kesel. Oh ya udah, reptilnya lagi keluar, berarti saya harus apa? Emosinya ditahan, emosionalnya yang ditahan, atau logika kita yang jalan. Itu cara mengendalikannya. Paham nggak? Paham. Oke, kalau paham. Kalau logika sama emosional, emosi, jeda, respon. Jadi ada jeda dulu di tengah. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kita jangan langsung ngomong, jangan langsung bereaksi, itu namanya otak reptil. Jadi harus ada jeda dulu. Nah, jedanya apa? Nah, jedanya ini nih, ada roda pilihan. Pilihan untuk jeda. Yang pertama, go to another game. Misalnya lagi dimarahin, daripada pusing, ya udah mendingan keluar, mendingan main sama yang lain. Nah, jadi menghindar. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Share and take turn. Apa tuh artinya? Apa tuh? Berbagi atau memaafkan. Ya. Ya sudah deh. Kita memberikan pengertian. Yang begitu tuh nggak baik. Akhirnya ya udahlah, kita maafkan aja. Itu bisa jadi. Yang ketiga ini apologize ya, memaafkan. Kalau yang ini memberikan pengertian. Walk away apa? Berjalan keluar, menghindari. Ya daripada ribut. Udah ada biasanya bapak-bapak begitu. Kalau ibu-ibunya keluar. Itu respon terbaik daripada direspon jadi reptil sama reptil. Makanya akhirnya berantem. Family meeting, diskusi. Meskipun jarang-jarang ya ada yang lagi marah-marah terus diskusi, tapi ini salah satu jalan. Selanjutnya, use an iMessage. Contohnya kayak gini. Kalau lagi perselisihan, misalnya kamu sama teman kamu lagi marah, kamu bisa ngomong ke temennya, saya merasa, nama ini emosinya apa?
Saya merasa kesal saat kamu menuduh saya melakukan itu. Jelasin. Saya berharap, saya sih pengennya kamu tanya dulu ke saya. Bisa begitu? Ya, ini tentu bahasanya dengan bahasa kalian ya. Nggak perlu dengan saya menyesal, ya nggak perlu gitu juga. Orang sebenar nama bingung. Itu kan perasaan. Orang sebenar nama bingung. Orang sih tadi nama orang bingung pas maneh mitnah. Orang sih tadi nama hayang nama maneh nanya heula lah ke orang misalnya gitu. Nah ini. Jadi emosinya tidak akan meletup-letup. Ya. Paham? Oke. Sekarang buat kelompok satu kelompok, yang laki-laki dibikin 2 kelompok, yang perempuan 3 kelompok. Yuk. Buat kelompok yang laki-laki 2 kelompok, yang perempuan 3 kelompok. Ini 3 kelompok, ini 2 kelompok. 1 itu dibikin 2. Oke. Di sini ada, nanti kalian isi, didiskusikan bagaimana emosi itu mempengaruhi tindakanmu. Apa yang akan kamu lakukan agar perasaanmu tidak membuat kesal di kemudian. Jadi di sini ada, nanti setiap kelompok tuliskan pernah marah, situasinya seperti apa. Ya, jadi boleh ke sini ya. Enggak, kalau misalnya kolomnya mepet-mepet boleh ke sini. Situasinya seperti apa? Terus marahnya kayak gimana? Emosinya marah, apa sedih, apa takut? Terus tindakannya apa? Terus cara mengatasinya seperti apa? Paham nggak? Ya. Hah? Belum? Oh. Oke, sebentar ya. Nanti istirahatnya Ibu kasih bonus lebih. Ya. Jadi yang pertama, ini situasinya seperti apa? Situasinya, kalian marah itu saat misalnya situasinya apalagi saat dimarahin sama orang tua, terus emosinya saya marah juga. Tindakannya apa? Cara mengatasinya apa? Ya. Jadi nanti setiap kelompok satu-satu tulis di sini. Oke, udah siap? Nih, dia bagi 2 kelompok. Ini Neng, kasih ke sana. Kalau kurang nanti boleh minta lagi. Yuk didiskusikan, boleh mulai dari sekarang. Bikin kelompok dong. Yuk. Katanya mau cepat istirahat. Yuk, kalau mau cepat istirahat bikin kelompok. Ya, silakan. Yang lain dengarkan, dia mulai. Yang lain dengarkan, mulai Neng. Assalamualaikum, biasa. Assalamualaikum warahmatullahi
Silakan dibacakan hasil diskusinya. Yang pertama, dimarahi mama. Yang lain dengerin. Emosinya apa? Jadi yang pertama itu situasi dan kondisi yang aku alami dimarahi mama. Emosi Ya. yang aku rasain itu kesal sama Iya. bos. Tindakan yang aku lakuin, aku cuma diam sama nahan emosi aku. Terus cara mengatasinya aku pergi main keluar. Oke, lanjut. Yang masing-masing aja nggak apa-apa. Ya, Yang kedua dia main ayah. Emosinya marah dan kesal. Tindakannya hanya menahan emosi. Cara mengatasi yang menahan emosinya gimana, Neng? diam. Diam. Terus? Terus cara mengatasinya ketika aku melakukan diri. Kemana? Pergi ke kamar. Oke, lanjut. Yang ketiga, dimarahin kakak, emosi yang dirasakan sedih, tindakan ngaduk ke mama, cara mengatasi ngaduk ayah. Ya. Oke. Ayo. Ayo tinggal dibacakan saja situasinya. Oke, ada lagi yang belum? Oke. Ini satu lagi. Situasinya ditemukan, emosi yang dirasakan kesal, tindakannya hanya diam dan bertanya-tanya. Cara bertanya-tanya, dengerin musik. Dengerin musik. Oke. Ya, boleh ditutup. Sekian dari Sekian dari Kakak Fahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kelompok emosi udah? Kelompok dulu. Ya, semua dulu. Ya. Kelompok apa limbik ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan Ayo lanjut. Presentasi. membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, situasi diputusi. Emosi yang dirasakan sedih. Tindakan yang dilakukan menghilang sejenak. Cara mengatasinya mendengarkan lagu. Ya, siapa tuh yang diputusin tuh? Aku Bu. Oh. Lanjut. Tentang emosi yang dirasakannya nangis. Tindakannya dibentak balik. Cara mengatasinya. Oh, kamu bentak balik. Iya, berarti reptilnya keluar ya. Ya. Apa? Diduain. Aduh, terus? Duain balik. Cara mengatasinya Lanjut. Terus? situasi kondisinya keempat, emosi yang dirasakan sedih, misalkan percaya, cara mengatasinya Oke, lanjut. Tidak apa? Mencari motif. Tidak mencari tahu. Ya, kalau sudah ditutup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kelompok emosi cepat. Ayo. Ayo cepat.
Hah? Yuk, yuk, yuk. Ayo, katanya mau istirahat. Jam itu jam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kencang suaranya. Situasi atau kondisi emosi yang dirasakan untuk marah, tindakan yang kita ambil, tindakan dan cara mengatasinya adalah menjelaskan. Jelaskan, oke. Situasi yang kedua atau kedua tidak emosi yang dirasakan besar, tindakan yang dilakukan itu menuju mencari tempat nyaman. Cara mengatasinya pakai yang tidak. Ya. Kirain tindakannya hujan-hujanan. Ayo. Tidak baik. Emosi yang dirasakan kesalahan marah, tindakan membela diri sendiri, cara mengatasinya sabar. Kabar. Ya, lanjut. Tindakan Lanjut. Hah? Yang kencang, yang kencang. Tulisan kamu sorangan tuh bisa, Mas. Udah semuanya? Udah, iya. Tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, cepatan. Yuk, cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya yang kenceng, yang lain jangan ngobrol. Ini kondisi saya yang dialami yaitu dilakukan tidak adil oleh orang tua. Yang dirasakan yaitu marah dan sedih. Tindakan yang dilakukan oleh saya yaitu diam di kamar seharian dan bersabar. Cara mengatasinya menenangkan diri dan beralih dengan bermain bersama. Ya, lanjut. Kondisi yang dialami Tomako di kantor di jalan. Emosi yang dirasainnya kesal, tindakannya menangis kesal. Cara mengatasinya bertanya pada dan kenapa dimaksud. Ayo lanjut. Tidak dihargai ketika melewati orang. Emosi yang dirasakan besar, tindakannya menangis besar. Situasi yang belajar tidak dibagi. Emosi yang dirasakan marah, tindakannya menahan emosi. Oke, selanjutnya. Yang kencang bacanya.
Sudah? Ya, ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok lagi. Satu kelompok lagi ya, cepat. Ya, lewat sana, lewat sana. Ya. Ayo. Cepat, katanya mau istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, situasi atau kondisi saat di bullying. Emosi yang dirasakan membela diri kepada guru. Membela diri gimana maksudnya? Silat. Kondisi emosi yang dirasakan marah, Ya, lanjut. situasi teman. Emosi yang dirasakan marah, tindakan sementara mengatasi apa sih? Lanjut. Situasi emosi tindakan diri sendiri dalam maksudnya belajar media. Oke. Ya, sudah? Oke, tutup saja. Waalaikumsalam. Ya, kertasnya kumpulin. Oke, semua sudah tahu ya. Kebanyakan, ya, kasih. Kebanyakan yang Ibu amati dari semua ini kebanyakan yang walkway. Untuk sementara menghindar dulu. Ada juga tadi menjelaskan ya. Ada tadi di sini di kelompok emosi yang menjelaskan. Ada juga yang apologize itu minta maaf tapi lebih ke diam juga bisa. Ada ya, tadi juga banyak yang diam. Nah, ini cara-cara jeda, boleh kalian pilih yang mana saja supaya kotak reptilnya nggak keluar. Jadi harus ada jeda dulu. Paham nggak? Ada yang bertanya? Oke, terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan buat semuanya. Iya. Nanti tugasnya buat di SW kalian atau di IG atau di SW WA cara mengungkapkan kalian emosinya seperti apa, apapun boleh kata-kata, boleh kartu, boleh apa, nanti di screenshot saja ke Ibu ya. Ada kan nomornya Ibu ya? Oke, terima kasih. Tag kalau di ini boleh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.